Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatkala nanti kita sudah meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya nanti kita ada hari di mana kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita dibangkitkan itu ada seseorang yang saking malunya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keringet dingin dia malu. Malunya kenapa? Iya, dia diminta untuk menjalankan syariat dengan baik, udah ditunjukkan, tapi dia nggak jalanin, dia malu. Ada orang yang malu sampai, mohon maaf nih, keringetnya sampai mata kaki. Ada orang yang sampai keringetnya sampai lutut. Ada yang sampai puser, ada yang segini, ada yang yastaghriku, ada yang sampai tenggelam. Nah, maka pada saat itu yaumaz ziham, orangnya sudah crowded semua, orangnya semuanya tidak ada yang mengurusi antara satu dengan yang lain. Maka pada saat itu tetapi ada yang kita lihat pada saat itu ada 7 orang nih, santai banget. Dia bahkan dilindungi, kalau boleh dibilang kalau zaman sekarang itu ada awan yang melindungi, ada apa ya, ada perlindungan yang khusus begitu. Barangkali yang lain kepanasan, hanya beliaulah yang itu mendapatkan fasilitas dari Allah, mungkin kayak ber-AC gitu, santai. Sehingga dia, ngapain orang-orang, saya kok santai. Nah, ternyata orang itu ada 7 orang. Nah, dikatakan 7 orang itu, siapa itu? Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang mana dia itu sudah tidak mendapatkan pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Pada saat hari kiamat nanti. Bukan hari kiamat, tapi hari di mana dia dibangkitkan itu. Enggak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ditolong berapa orang? Hanya 7 saja. Siapakah 7 orang itu? Apakah saya? Apakah Anda semua yang nonton di luaran sana ini? Kita atau siapa? Ternyata dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah al-imamul adil, yaitu imam yang adil. Imam itu siapa? Apakah imam sholat? Iya, imam sholat itu salah satunya saja. Apakah imam itu siapa? Imam itu bisa jadi global, bisa jadi RT, bisa jadi RW, bisa jadi kepala desa, ataupun camat, ataupun gubernur, atau wali kota, ataupun gubernur, ataupun presiden. Itu adalah pemimpin. Tetapi secara spesifik, siapakah pemimpin itu atau imam itu? Kata baginda Nabi Muhammad SAW, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Berarti saya pemimpin, Anda juga pemimpin. Maka kalau setiap kita pemimpin, maka kita akan dituntut apa? Untuk berbuat adil. Kalau kita sudah adil, fa insyaallah kita akan dilindungi kelak di yaumil qiyamah. Lalu adil itu bagaimana? Nah, kita ambil contoh nih. Contohnya nggak usah yang jauh-jauh nih. Ada orang, laki-laki nih, dia ahli sodako, dia ahli ke majelis taklim datang, tapi dia tidak pernah ngopeni istrinya. Istrinya dibiarin nggak pakai kerudung, istrinya pemahaman Islamnya dibiarin dia nggak paham. Maka dia ini kategorinya apa? Tidak adil. Kalau pemimpin dia berbuat baik untuk dirinya, maka pastikan yang dipimpin juga berbuat baik. Maka kalau ada orang semacam itu tadi, maka dia pada dasarnya soleh li nafsihi wa ghairu muslih li ghairihi. Maka dia itu soleh tapi untuk dirinya sendiri, tapi kategorinya ghairu muslih, tidak bisa memperbaiki yang lain. Makanya kalau jadi pemimpin rumah tangga yang baik, setidaknya kalau kita punya program soleh, datang ke majelis taklim, ajak istrinya, ajak anak-anaknya, maka apa? Kita dikategorikan adil. Ternyata di dalam kebaikan pun kita harus berbuat adil ya. Istri harus mendapatkan ma'rifatullah dengan baik, atau ilmu-ilmu syariat yang baik, atau ilmu-ilmu fikih, tata cara beribadah dan lain sebagainya. Begitu juga anak kita, itu baru disebut adil. Jangan melulu buat kita, anak istri juga harus kita pikirkan. Itu yang pertama. Kalau Anda sudah berbuat semacam itu, siap-siap akan dilindungi oleh Allah kelak di yaumil qiyamah. Yang pertama adalah al-imamul adil.
Yang kedua adalah siapakah Imam Adil? Siapakah yang kedua? Wasyabun nas'a bi ibadatillah. Seorang pemuda yang senantiasa tumbuh dewasa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya ikhwan, kritikan keras kita selaku kepala rumah tangga, kita sudah rumah tangga. Anak-anak kita ini kira-kira senantiasa kalau udah gede nyembah Allah enggak? Padahal dari kecil kita tidak mengenalkan siapa Allah. Kalau ada seseorang ngefannya kepada artis-artis yang dalam notabene jelek, ya sudah, itu sampai gede yang difani. Kita tidak pernah itu menanamkan siapa baginda Nabi Muhammad SAW, siapakah para sahabat itu, sehingga ngefannya anak-anak kita itu oleh para sahabat, oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya kita itu memilih dunia pendidikan. Kita mengatakan, jangan ngaji di TPQ, jangan di pondok, nanti lulus tiba-tiba paling banter jadi marbot masjid. Itu pola pemikiran yang salah. Kita ketahui bersama bahwasannya pondok pesantren TPQ itu adalah salah satu lembaga yang mana lembaga itu mengenalkan Allah sejak dini. Boleh kita sekolah umum, tapi jangan lupakan TPQ-nya. Boleh kita belajar bahasa Inggris, tapi jangan lupakan pesantrennya. Oleh karena itu anak kita biar balance, kita kenalkan Allah sejak dini, sehingga apa? Dia tumbuh dewasa senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara kita kalau kita beli rumah, yang kita pikirkan satu, strategis, murah. Padahal kalau zaman dulu enggak, yang difikirkan apa? Ya apa ini? Lingkungan. Jangan-jangan nih anak kita tadinya pendiam, kita pindah ke sebuah tempat yang mana anak kita itu fasih sholawat Jawa itu, miso ndak karu-karuan. Jangan. Ayo dong, kalau kamu mau tinggal di sebuah desa itu bentuk circle-nya yang bagus, anak kita biar tertarbiyah dengan bagus. Yang kedua, kita beli rumah, mohon maaf, dengan cara ribawi. Kalau anak kita tinggal di situ, istri kita wudhu dengan air di situ, tapi airnya riba, rumahnya itu dari konsep riba, na'udzubillah, bagaimana anak ini tumbuh dewasa senantiasa menyembah Allah? Oleh karena itu, ayo kita berikan terbaik buat keluarga kita. Kita memberi rumah yang halalan thayyibah. Nggak usah malu kalau sekarang kalau nggak kuat ngontrak, nggak masalah. Nggak usah malu kalau kita makan di tempat biasa, apakah kita harus ke restoran? Enggak, yang penting itu halalan thayyibah. Oleh karena itu kenalkan anak kita yang pertama sejak dini, siapakah Allah? Kalau orang tuanya tidak mampu menjawab, ayo orang tuanya harus belajar agar supaya kalau ditanya, man Allah, siapa sih Allah, kita bisa jawab. Taib. Itu adalah orang yang kedua yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Yang ketiga, siapa sih yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya mu'allaq dengan masajid, bukan masjid, tapi masajid. Apa sih bedanya masjid dengan masajid? Masajid itu beberapa masjid. Kalau masjid itu satu masjid. Maknanya apa? Hati kita harus mu'allaq dimanapun, kapanpun kita berada. Kita ke Jakarta, kita ambil contoh, kita ke Jakarta, hati kita juga mu'allaq dengan masjid. Kita pas di Malang seandainya, kita harus mu'allaq dengan masjid. Kita pas keluar negeri ke Singapura atau ke Malaysia, itu juga harus mu'allaq dengan masjid itu. Mu'allaq itu apa? Hatinya bergantung. Bergantung itu bagaimana? Nah ini, bergantung ini begini. Tatkala di masjid itu ada seorang muadzin mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka sepenting apapun transaksi kita di luar, ayo tinggalkan. Sehebat apapun kegiatan kita di luar, tinggalkan. Maka orang semacam itulah dikategorikan mu'allaq dengan masjid. Apakah cukup sampai situ? Tidak. Kalau masjid ini bikin kegiatan, contohnya ada taklim, ada apa begitu, maka kita harus spend waktu. Kalau ada spend waktu, maka itu dikategorikan mu'allaq dengan masjid. Apakah cukup sampai situ? Tidak. Bagaimana? Yang kedua, kalau ada masjid itu membutuhkan pertolongan, membutuhkan kekuatan kita atau duit kita, dengan suka dan rela,
Kita ambil contoh masjid kita ini yang sudah bagus, kita ambil contoh temboknya sudah kusam. Ayo dong kita donasi. Oh masjid ini karpetnya rusuh, ayo dong bantu. Kalau nggak mau nyuci bareng ya dilondrein, kita yang bayar. Lah itu namanya mu'allaq dengan masjid. Maka kalau ada seseorang yang hatinya mu'allaq dengan masjid, fa insyaallah dia yang akan dilindungi kelak di yaumil qiyamah. Siapakah yang keempat? Nah yang keempat ini yaitu adalah warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada dua orang yang mana dia bersatu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya apa? Kita ambil contoh. Kalau kita berteman harus karena Allah. Kalau kita nggak berteman sama seseorang juga karena Allah. Kita ambil contoh, berteman karena Allah itu bagaimana? Contoh, kita punya teman nih, teman bisnis begitu ya. Teman bisnis. Nah, ini kalau dia ngajak bisnis kita itu paling untungnya sedikit sekali. Tapi setiap adzan, ayo sholat, oh jalan. Ayo sholat Jumat, oke kita jalan. Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, maka teman semacam itu silahkan Anda berteman dan itu CS kalian, maka itu dikategorikan dia bersatu karena Allah. Tapi kalau ada teman nih, dia bisnis cash flow-nya miliaran, keuntungannya gede, tapi jangankan sholat biasa, sholat Jumat aja tidak boleh, maka orang semacam itu harus kita tinggalkan. Tapi kalau ada orang mampu meninggalkan teman semacam itu, maka dia siap-siap akan dilindungi oleh Allah kelak di yaumil qiyamah. Ayo dong cari teman yang mana senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Nih bagi jombloan jomblowati. Nah ini bagaimana cara mencari istri? Cari speknya apa? Speknya yang sekiranya apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi biasanya kalau lagi nyari ini digoda oleh setan. Ayo dong pacaran yang syariah. Nah, gimana pacaran syariah? Malam-malam dibangunin. Nanti apa? Qiyamul lail dong. Ini puasa dong. Awal-awalnya begitu. Setan nggak demen orang modal begitu. Yang terakhirnya bagaimana? Berbuat yang tidak boleh, yang berbuat yang dilarang oleh Allah. Maka sungguhnya pacaran tidak ada yang syariah. Oleh karena itu kalau sudah pengen ada wanita yang kita cocokin, datengin itu bapak ibunya, diminta dilamar, yang gentle dong. Nah itulah yang disebut seseorang yang bersatu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Kemudian apa? Warajulun da'athu imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Kalau ada seseorang laki-laki, ini rajulun tapi berlaku laki-laki dengan perempuan. Kalau ada seorang laki-laki didatangi, mohon maaf, ini kata-kata hadis ini, perempuan yang cantik, dia punya jabatan, kaya lagi, diajak, ayo kita berbuat zina. Apa jawaban dia? Mohon maaf, bukan aku tidak tertarik dengan engkau, bukan aku tidak mau dengan engkau. Faqala, tapi dia berkata apa? Inni akhafullah, aku takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang semacam ini diajak ngedate, diajak pacaran, oh nggak bisa, saya takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang begini tuh. Tapi zaman sekarang mana ada. Orang itu sekarang itu, mohon maaf, persamaan gender. Kalau dulu sekolah itu dipisah nih laki-laki perempuan. Alhamdulillah sekarang juga masih ada. Tetapi ada ini kesamaan gender laki-laki dan perempuan dijadiin satu. Bahkan mohon maaf ini sekarang itu ada anak SMP kalau nggak punya pacar dibully Pak. Apa itu dibully itu? Ya dibully lah begitu. Ini anak SMP sudah gede nggak punya pacar, dibully Pak. Nah sekarang aja film yang nggak ada bau-bau percintaan nggak laku, itu ratingnya rendah sekali. Oleh karena itu apa? Banyak di antara kita menjadi waliullah di tengah keramaian, tetapi menjadi wali setan di tengah kesepian. Bagaimana tuh menjadi wali Allah di tengah keramaian? Kita pakai baju koko, pakai ini, banyak orang. Giliran sepi, kita menjadi wali setan. Wali setan ini bagaimana? Iya ini, kalau nggak ada orang nih, kita scroll sesuatu yang dilarang oleh Allah, melihat yang bukan mahramnya, joget-jogetnya itu dilihat. Itu bagaimana itu? Nah, kalau di TikTok yang dilihat yang begitu-begitu, itu menjadi wali syaitan di tengah kesepian. Itu kritikan bukan buat siapa-siapa, buat saya pribadi.
Emang Ustaz tahu itu di TikTok ada begitu? Iya, saya juga punya TikTok, ini masalahnya gitu ya. Itu sindiran keras bagi kita pribadi. Oleh karena itu, ayo kita menjadi wali Allah, baik itu di tengah keramaian maupun di tengah kesepian. Kita tetap menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Syafi'i tatkala ditanya oleh para muridnya, "Ya Syekh, ma zina?" Apa itu zina? Apa jawaban Imam Syafi'i itu yang begitu menyenangkan? Az-zina huwal bala. Zina itu bala. Bahkan dikatakan balanya orang yang berbuat zina bukan hanya untuk pribadi dia. Kalau ada orang yang berbuat zina itu yang mendapatkan bala, bahkan tikus yang di rumah dia itu mendapatkan bala. Na'udzubillah. Jangan sampai anak kita biarkan saja sehingga di luar itu dia berbuat yang tidak-tidak. Bahkan ada di salah satu perumahan itu ada beberapa klaster yang belum terpakai. Nah, di masjid itu sering lihat anak-anak pacaran itu, sehingga orang-orang masjid itu bikin amar ma'ruf nahi munkar. Apa tulisannya? Dilarang pacaran di sini. Na'udzubillah, apa yang terjadi? Ini anak pada bandel ini. Pacarannya di bawah banner itu. Sekarang udah nggak bisa terbendung. Oleh karena itu, ayo dari sekarang, ayo kita latih diri kita agar supaya kita menjauhkan dari maksiat. Kalau kita sudah memulai dari kita, baru kita mentarbiyah anak kita. Jangan sampai kita ngomong, nggak didengerin tuh sama anak kita. Kitanya sendiri pacaran, kita sendiri sibuk ngodain istri orang, tapi kita nggak boleh anak kita pacaran. Nggak didengar, Pak. Oleh karena ayo dong kita perbaiki diri, fa insyaallah anak kita akan nurut. Maka kalau kita sudah mampu menyelamatkan anak kita sendiri, maka fa insyaallah kita akan dilindungi oleh Allah kelak di yaumil qiyamah. Lalu selanjutnya, siapa adalah warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama ma tunfiqu bi yaminihi. Seseorang yang mana dia bersedekah dengan ikhlas. Ikhlasnya bagaimana? Ini digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ikhlasnya itu dengan cara apa? Yaitu seolah-olah apabila tangan kanan kita memberi, tangan kiri kita nggak tahu. Apakah kita kalau sodako itu kita umpetin nih tangan kiri kita? Enggak begitu maksudnya. Maksudnya sodako itu dengan ikhlas. Dengan cara apa yang ikhlas? Satu ciri-ciri orang ikhlas, kalau kita memberi, seseorang yang kita beri tanpa kita menyakiti hatinya. Ada loh orang yang senantiasa memberi tapi nyakitin hatinya. Bilang bagaimana? Ini kalau aku bukan yang nyekolahin, ini anak nggak jadi orang. Jadi apa Pak kalau nggak jadi orang? Wah itu ada itu begitu. Nah, kita apa segala macam, kita sedekah di masjid, minta diumumkan dan segala macam. Kita ambil contoh ini, kita sholat Jumat begitu, diumumkan oleh takmirnya. Ini dari ibu fulan, sodakohnya 5 juta, mohon barokah Fatihah. Yang di sampingnya komen ini, nih 5 juta aja minta barokah Fatihah ini 2 juta, ini minta barokah Fatihah, ini 2 juta kok minta ini, Bapak ini bagaimana? Ini hamba Allah 500.000. Nah ini nih ikhlas. Ente tahu nggak itu 500.000 hamba Allah itu siapa? Nih orangnya, sama aja itu mah nggak ikhlas. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah nggak boleh kita expose kalau kita itu berdonasi? Hukumnya adalah boleh dengan catatan hati kita benar. Kita ambil contoh, kalau kita tujuannya edukasi ke masyarakat bahwasannya sedekah itu bagus, boleh kita. Agar supaya konten-konten di YouTube maupun di Instagram ataupun di TikTok itu banyak orang donasi, maka lebih bagus. Daripada kontennya yang nggak benar, mending itu kita viralkan. Maka hukumnya boleh kalau kita betul ikhlas. Ikhlas itu apa? Kita tidak merasa mulia karena kita memberi, itu ikhlas. Dan kita tidak menyakiti orang yang kita beri. Nah, kita foto dulu Bu. Wah, orang yang kita beri seolah-olah dia rendah di hadapan kita. Enggak, kita yang butuh dia. Kalau kita nggak ada dia, maka sedekah kita siapa yang menerima? Maka dikatakan oleh baginda Nabi, kalau ada orang yang sedekah, maka sedekahnya harus ikhlas. Bahkan sedekah itu fadilahnya luar biasa. Dikatakan oleh baginda Nabi, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menjauhkan kita dari bala yang ada. Seandainya, mohon maaf nih, hari ini kita ada
ditakdirkan memiliki balak tabrakan begitu motor kita, maka dengan cara kita bersedekah, fa insyaallah kita ada jauhkan dari balak itu. Gimana dong, pendapatkan saya sedikit, ya sedekah saja sekuatnya. Taruhlah 5.000 per hari, 10.000 per hari, 2.000 per hari. Kapan dilakukan? Kalau bisa pada waktu ba'da sholatid subuh. Kalau saya habis subuh ngasih orang 2.000, malu dong. 5.000 malu dong, 10.000 malu dong. Caranya ada. Caranya bagaimana? Kita taruh kencelengan di samping kamar tidur kita. Setiap ba'da subuh masukin, cemplung, cepung. Maka nanti kalau sudah seminggu, nah itu kita ambil. Maka hari Jumat, afdhalul ayyam, hari terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita berikan. Kita berikan orang yang adzan, contohnya. Kita berikan kepada orang yang senantiasa merawat masjid, nggak apa-apa. Kenapa harus seminggu? Jangan lama-lama. Nanti kalau sudah 2 bulan kita buka baru, oh banyak nih, ternyata 2 juta. Itu kita bisa tergoda itu. Gimana tergodanya? Wah, ini update HP nih, nggak perlu disedekahin nih 2 juta. Jangan. Oleh karena itu setiap minggu saja kita audit. Maka insya Allah kita menjadikan sedekah yang ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir adalah bagaimana wa dzakarallahu khalian fafadat ainahu wa rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu. Ada seseorang yang mengingat Allah atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia meneteskan air matanya. Wih, subhanallah, kalau ada orang semacam itu. Kapan dilakukan? Boleh di sepertiga malam terakhir, boleh kapan saja asal kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu zikir yang baik itu bagaimana? Apa sih zikir yang baik? Kita bahas 3 zikir saja. Yang pertama, kita ketahui bersama afdhalul dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir, seafdol-afdol zikir itu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ayo dong kita istiqomahkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saking dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. Kalau ada seseorang zikir la ilaha illallah, kemudian di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, fadakhalal jannah, dia akan masuk surga. Tapi menjadi pertanyaan, ya sudahlah, nanti kalau kita sudah tua aja zikir la ilaha illallah. Sekarang wah, berantem aja sama teman, istri kita gampar-gamparin itu. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apabila di hidup kita mulut senantiasa mencaci istrinya, ngomongnya keras, ke suaminya juga bentak-bentak, ke adiknya tidak ada sayang-sayangnya, ke kakaknya, ke abangnya nggak ada sayang-sayangnya, ke anaknya suka bentak dan lain sebagainya. Kira-kira saya tanya, mungkin nggak secara logika Allah ridho mengizinkan mulut yang busuk ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya? Secara logika nggak mungkin. Jangan-jangan kita mau mati, nggak bisa ngomong apa-apa. Oleh karena itu, ayo kita berlatih dari sekarang la ilaha illallah. Sehingga apa? Harapannya semoga kita istiqomah, mati kita dalam keadaan husnul khotimah, dan kita membaca kalimat la ilaha illallah. Maknanya apa? Kalau kita sering membaca la ilaha illallah, insya Allah hidup kita dibenerin. Yang biasanya bentak-bentak dikurangi. Yang biasanya kita pelit sama tetangga, insya Allah diatur oleh Allah jadi nggak pelit. Oleh karena itu, ayo kita lazimkan diri kita membaca kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, zikir apa dong? Zikir apa? Yang kedua yaitu kita mengucapkan istighfar. Karena sesungguhnya ada seorang ulama menggambarkan masing-masing kita itu memiliki sungai. Sungainya kemana? Ke Lauh Mahfuz. Nah, sungai kita ini kalau kita minta sesuatu pasti diberi oleh Allah. Dan Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku pasti ku beri. Nah, saya ini sering minta kok nggak dikasih. Ada kemungkinan sungai kita kotor. Banyak dahang-dahangnya, banyak kotorannya, sehingga istijabatid doa, kabulnya Allah itu nyantol di situ. Maka kita harus membersihkan apa? Membersihkan sungai kita dengan cara apa? Kita beristighfar. Sebab apa? Setiap kita itu pasti melakukan dosa. Bahkan dosa yang kemarin kita produksi belum kita istighfari, hari ini kita sudah memproduksi dosa baru. Ayo kita lazimkan kita dengan mengucapkan kalimat astaghfirullahaladzim. Nanti kita akan membahas fadilah istighfar di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Lalu apa zikir yang terakhir? Zikir yang terakhir 3 saja.
Ini ada nih amalan yang paling keren. Amalan yang paling keren ini apa? Yaitu bersolawat. Kenapa solawat itu dikatakan keren? Sebab Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi, dan kita selaku hamba Allah yang beriman diperintahkan untuk apa? Untuk bersolawat kepada Nabi. Apa benar nih Allah bersolawat? Apa nih dalilnya? Dikit-dikit kan sekarang minta dalil. Nih ada dalilnya. Apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi. Hei, kata Allah, orang yang beriman, ngaku iman, kalian bersolawatlah kepada Nabi. Kita yang diperintahkan. Tetapi bagaimana Allah bersolawat? Maknanya Allah memberikan rahmat. Bagaimana malaikat bersolawat? Maknanya ingin menunjukkan ketaatannya beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, kalau engkau cinta kepada Nabi Muhammad, aku juga cinta. Maknanya itu bersolawat. Oleh karena itu, ayo bersolawat. Dengan cara apa? Silahkan. Banyak kok solawat. Solawat itu dengan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Boleh, bagus. Oleh karena itu, ayo kita bersolawat. Sungguhnya solawat itu sangat luar biasa. Semoga kita bisa istiqomah dengan zikir-zikir ini, sehingga kita dikategorikan orang yang senantiasa zikir dan mengingat Allah sampai meneteskan air mata, dan nanti kita kelak dilindungi oleh Allah di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau ada indikasi 7 ini pada diri kita, alhamdulillah. Kalau sudah ada, ayo kita tingkatkan kualitasnya. Kalau belum ada, ayo kita adakan. Sehingga nanti kita di yaumil qiyamah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lain gak tenang, tapi kita tenang. Semoga zikir ini, pengingat ini khususnya bagi saya pribadi dan umumnya kepada jamaah semua yang mendengarkan, teman-teman yang mendengarkan. Oleh karena itu, saya minta agar supaya teman-teman senantiasa di-share linknya, agar yang lain juga mendapatkan subscribe, bisa subscribe sehingga dia bisa mengikuti. Jangan lupa pencet tombol loncengnya, agar supaya kalau ada kajian terbaru ada notifikasi di HP Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.